Prancis dan Jerman ke semifinal Euro U21. Kenan Yildiz bawa Juventus lumat Wydad AC. Main 10 orang, Madrid sikat Pachuca. Leicester berpisah dengan Van Nistelrooy. Halo Soccer Mania, kembali lagi di Blessing Soccer News. Kali ini kami sudah siapkan berita-berita terbaru seputar dunia sepak bola. Tentunya untuk kalian semua, selamat menyaksikan. Pertandingan antara Prancis dan Denmark berlangsung di Stadion Slovan, Slovakia. Di menit ke-18, Denmark berhasil unggul lebih dulu melalui Klement Biskov. Keunggulan Denmark hanya bertahan sampai menjelang turun minum menit ke-45 lebih ketika Joey Cisse menyamakan skor. Pada menit ke-49, Denmark kembali unggul lewat Oliver Sorensen yang memanfaatkan umpan Biskov. Prancis akhirnya berhasil menyamakan skor di menit ke-84 lewat tendangan jarak jauh apik dari Quentin Merlin. Hanya 2 menit kemudian, menit ke-86, Mathys Tel memastikan kemenangan Prancis dengan tendangan melengkung. Berkat kemenangan ini, Prancis melaju ke semifinal Euro U21. Laga Jerman versus Italia berlangsung di Stadion Dynamo Kiev. Di menit ke-58, Italia berhasil unggul lebih dulu lewat gol Luca Colioso yang menaklukkan kiper Jerman. Keunggulan Italia bertahan hingga menit ke-75 saat Nick Woltemade berhasil menyamakan kedudukan dengan sundulan. Jerman lalu membalikkan skor menjadi 2-1 di menit ke-86 berkat gol Nelson Weiper yang memanfaatkan sundulan Woltemade. Italia tidak menyerah dan di menit ke-96 Giuseppe Ambrosio menyamakan skor menjadi 2-2 lewat tendangan bebas yang indah. Di menit ke-117 Merlin Roll membuat gol penentu kemenangan Jerman menjadi 3-2. Berkat kemenangan ini, Jerman melaju ke semifinal dan akan menghadapi Prancis. Duel RB Salzburg versus Al Hilal digelar di Audi Field, Washington DC. Pertandingan berlangsung intens sejak awal. Salzburg terus menekan dan nyaris unggul di masa tambahan waktu babak pertama ketika sepakan keras Douglas Nene dari sisi kiri di blok Bonu dengan satu tangan. Skor kacamata bertahan hingga peluit akhir dibunyikan. Hasil ini membuat tim asuhan Simone Inzaghi kini punya koleksi 2 poin grup H. Salzburg di posisi kedua dengan 4 poin. Juventus versus Wydad AC bertanding di Lincoln Financial Field. Juventus memimpin lebih dulu di menit ke-6. Kenan Yildiz menuntaskan kerjasama 1-2 dengan Kepren Thuram. 10 menit berselang, Juventus berhasil menambah keunggulan. Tembakan keras Yildiz bersarang telak di gawang Ben Abid. Wydad menipiskan jarak pada menit ke-25. Tembin Kosi-Lords membobol gawang Juventus yang dijaga di Gregorio. Pada babak kedua, Juventus sukses mencetak gol ketiga di menit ke-69. Yildiz menendang bola ke sudut kanan gawang. Di injury time, Juventus kembali menambah gol melalui penalti Dusan Vlahovic. Skor 4-1 bertahan hingga usai. Kemenangan ini membawa Bianconeri punya 6 poin di klasmen grup G. Kenan Yildiz menunjukkan penampilan luar biasa saat Juventus berhasil mengalahkan Wydad AC, wakil Maroko, dengan skor meyakinkan 4-1. Gelandang muda berbakat ini tidak hanya menginspirasi timnya lewat penampilan agresif dan kreatif, tetapi juga mencetak 2 gol yang membawa Juventus unggul. Bahkan, gol pembuka Juventus yang merupakan gol bunuh diri oleh lawan juga terjadi akibat tekanan yang dibuat Yildiz di lini depan. Penampilan impresif ini membuatnya pantas mendapatkan gelar Player of the Match. Real Madrid versus Pachuca bermain di Bank of America Stadium. Madrid langsung kena kartu merah di menit-menit awal. Asensio diusir usai melanggar Salomon Rondon di menit ke-7. Jude Bellingham membawa skor 1-0 untuk Madrid. Di menit ke-35, ia meneruskan umpan Fran Garcia menjadi gol. Kedudukan Madrid bertambah jelang istirahat. Di menit ke-42, Arda Güler menambah gol usai meneruskan umpan Garcia. Di babak kedua, Real Madrid bisa menambah gol lagi pada menit ke-70, kali ini lewat Federico Valverde. Pachuca baru bisa menjebol gawang Madrid di menit ke-80. Elias Montiel memperkecil skor menjadi 1-3. Hasil ini membuat anak asuh Xabi Alonso kini punya koleksi 4 poin di klasmen grup H. Dalam laga Real Madrid melawan Pachuca, pertandingan yang semula berjalan dengan dominasi Real Madrid berubah drastis setelah Raul Asensio harus meninggalkan lapangan lebih cepat dari pemain lain dalam sejarah turnamen antar benua. Pada menit ke-7, wasit Ramon Abati memberikan kartu merah langsung kepada Asensio setelah pelanggaran terakhirnya terhadap Salomon Rondon. Kejadian ini menjadi rekor baru karena merupakan kartu merah tercepat yang pernah dicatat sejak turnamen ini dimulai pada Juli 1960.
Thibaut Courtois tampil sempurna dengan membuat 10 penyelamatan gemilang saat Real Madrid mengalahkan Pachuca. Courtois yang dikenal dengan julukan The Belgian Wall sekali lagi membuktikan reputasinya sebagai salah satu kiper terbaik dunia lewat aksi-aksi penyelamatan yang luar biasa di pertandingan tersebut. Kontribusinya yang tidak tergantikan membawa Real Madrid mengatasi tekanan dari tim tuan rumah Pachuca yang tampil agresif. Meskipun akhirnya Madrid kebobolan 1 gol, Courtois memastikan bahwa gawangnya sulit ditembus sepanjang laga. Real Madrid berhasil meraih kemenangan 3-1 atas Pachuca berkat penampilan gemilang Jude Bellingham yang menjadi man of the match. Pemain asal Inggris ini membuka gol pertama dalam laga tersebut dan tampil tak terhentikan di bawah arahan Xabi Alonso. Meskipun timnya bermain dengan 10 pemain, Bellingham menunjukkan ketangguhannya yang luar biasa dengan menginspirasi rekan-rekannya membawa pulang kemenangan penting. Gol ini menjadi yang ke-15 bagi Bellingham di musim ini, menambah total 29 assist dan gol sekaligus membuka catatan golnya di ajang Piala Dunia antar klub. Liverpool telah menyepakati penjualan pemain muda berbakat mereka, Jarell Quansah, ke klub Bundesliga Jerman Bayer Leverkusen. Transfer ini dilaporkan mencapai nilai awal sebesar 30 juta pound sterling dengan opsi tambahan nilai transfer hingga 5 juta pound sterling. Dalam kesepakatan tersebut, Liverpool juga berhasil mengamankan klausul buyback yang memungkinkan klub untuk merekrut kembali Quansah di masa depan, memberikan mereka kendali terhadap perkembangan karir pemain berusia muda ini. Kontrak Quansah di Bayer Leverkusen akan berlangsung hingga Juni 2030. Paul Pogba akan segera memulai babak baru dalam karir sepak bolanya dengan bergabung ke AS Monaco berdasarkan kontrak 2 tahun setelah sebelumnya berstatus sebagai pemain bebas kontrak. Kabar ini dikonfirmasi oleh beberapa laporan resmi seperti ESPN dan Le Parisiens yang menyebutkan bahwa pemain berusia 32 tahun ini menolak tawaran menggiurkan dari klub Liga Saudi untuk kembali ke Ligue 1. Pogba kini siap menghidupkan kembali karirnya dengan tujuan ambisius membawa AS Monaco bersaing di Liga Champions Eropa di musim depan. Atalanta telah memutuskan untuk tidak mengaktifkan opsi pemberian senilai 8 juta euro atas Steven Post, bek asal Austria yang sedang dipinjam dari Bologna. Post yang bergabung dengan Atalanta sejak Februari 2025 hanya tampil 8 kali selama masa peminjaman. Minimnya waktu bermain dan kebutuhan skuad Atalanta saat ini menjadi alasan utama mengapa klub Serie A tersebut memilih untuk tidak mempermanenkan status pemain ini, sehingga Post kini harus kembali ke klub induknya. AC Milan dikabarkan akan memperpanjang kontrak striker muda mereka Francesco Camarda hingga Juni 2028 sekaligus merencanakan peminjaman sang pemain ke klub lain untuk mendapatkan waktu bermain lebih banyak. Camarda tengah menjadi incaran beberapa klub dari Serie A. Klub seperti Udinese dan Pisa kini turut bersaing merebut tanda tangan pemain berbakat ini. Rencana peminjaman ini penting bagi Milan karena ingin memastikan Camarda dapat berkembang optimal dengan jam bermain reguler. Sporting Direktur Barcelona, Deco, mengonfirmasi bahwa kiper Wojciech Szczesny akan menandatangani kontrak baru dan tetap bersama klub Katalan hingga Juni 2027. Kesepakatan tersebut telah tercapai secara verbal dan saat ini pihak klub sedang mempersiapkan dokumen resmi yang akan segera ditandatangani. Keputusan ini merupakan kabar baik bagi Barcelona, terutama mengingat performa impresif Szczesny yang berhasil tampil gemilang saat menggantikan Marc-Andre ter Stegen yang cedera pada musim lalu. Juventus dilaporkan tengah mempertimbangkan untuk menjual pemain sayap mereka, Nicolas Gonzalez. Setelah musim yang kurang memuaskan, pemain asal Argentina ini dapat direkrut dari Fiorentina dengan biaya 33 juta euro. Hanya mampu menyumbang 5 gol dan 4 assist dalam 35 penampilan. Performanya yang belum konsisten dan sering dimainkan tidak pada posisi ideal membuat klub besar Italia itu membuka peluang bagi klub lain untuk merekrutnya dengan harga yang dianggap cukup bersahabat, yakni sekitar 26–27 juta euro. Bek kiri asal Prancis Theo Hernandez dikabarkan mulai membuka peluang untuk bergabung dengan klub raksasa Arab Saudi Al Hilal setelah kontraknya bersama AC Milan hanya tersisa 1 tahun lagi. Menurut laporan Gianluca Di Marzio, Al Hilal siap memenuhi permintaan harga sebesar sekitar 35 juta euro dari AC Milan untuk transfer ini. Sejak bergabung dengan Milan pada 2019, Hernandez telah menjadi sosok penting di lini pertahanan. Namun, dengan kontrak yang akan segera habis, pihak klub ingin menghindari kepergiannya secara gratis. Filipe Luis semakin memperkuat posisinya sebagai kandidat utama pelatih pengganti Diego Simeone di Atletico Madrid usai membawa Flamengo meraih kemenangan impresif 3-1 atas Chelsea di Piala Dunia antar klub.
Walau baru mengelola tim utama Flamengo sejak September 2024, pencapaian Luis cukup gemilang dengan 33 kemenangan, 11 hasil seri, dan hanya 3 kekalahan. Hubungan kuat Luis dengan Atletico dan pengaruh Simeone yang besar dalam karirnya membuka peluang bagi pria berusia 39 tahun itu untuk kembali ke Atletico Madrid. Bek asal Denmark Andreas Christensen dikabarkan akan meninggalkan Barcelona pada bursa transfer musim panas ini. Langkah ini merupakan bagian dari strategi klub untuk mengurangi beban gaji sekaligus mematuhi aturan keuangan ketat dari La Liga. Meski kontraknya di Barcelona masih berlaku hingga tahun 2026, Christensen mengalami masa sulit musim lalu akibat cedera yang membuatnya kehilangan posisi utama di lini belakang di bawah asuhan pelatih Hansi Flick. Meskipun sang pemain ingin bertahan, manajemen klub lebih memilih melepasnya. Jude Bellingham, gelandang muda andalan Real Madrid, mengonfirmasi rencananya untuk menjalani operasi bahu segera setelah Piala Dunia antar klub berakhir. Cedera bahu kiri yang dialaminya sejak November 2023 akibat dislokasi saat melawan Rayo Vallecano sudah lama membebaninya. Meskipun telah menjalani rehabilitasi intensif, Bellingham ingin segera sembuh total agar bisa kembali memberi kontribusi maksimal di lapangan hijau. Real Madrid menyambut positif keputusan Bellingham untuk menjalani prosedur medis ini demi menjaga kesehatan jangka panjangnya. Leicester City dipastikan akan mengakhiri kerjasama dengan pelatih kepala mereka, Ruud van Nistelrooy, pada bulan Juli 2025 mendatang. Keputusan ini diambil setelah performa mengecewakan yang membuat Leicester terdegradasi dari Liga Premier Inggris musim lalu. Namun, proses pemecatan ini ditunda hingga awal Juli karena alasan keuangan, di mana klub ingin mengatur pemutusan kontrak agar tidak membebani laporan keuangan dalam periode yang sama. Beberapa staf pelatih pendukung van Nistelrooy juga akan ikut pergi. Bek kanan asal Belanda Kenny Tete resmi menolak tawaran kontrak 3 tahun dari Fulham dan dipastikan akan bergabung dengan Everton secara gratis pada musim panas ini. Pemain berusia 29 tahun ini telah menyepakati kontrak 3 tahun dengan Everton yang akan mengikatnya hingga Juni 2028. Keputusan ini diambil setelah kontraknya bersama Fulham berakhir pada 30 Juni 2025 dan Everton menjadi destinasi baru yang dianggap lebih menjanjikan bagi karirnya. Crystal Palace dikabarkan tengah berupaya menjual bek tengah andalan mereka, Marc Guéhi, pada bursa transfer musim panas ini. Hal ini dilakukan karena sang pemain tidak akan memperpanjang kontraknya bersama klub. Manajemen The Eagles ingin mendapatkan keuntungan finansial dari penjualan ini daripada harus kehilangan pemain berusia 24 tahun tersebut secara gratis pada musim panas mendatang. Harga yang dipasang klub untuk Guéhi adalah sekitar 50 juta pound sterling, angka yang dianggap cukup tinggi dan menjadi tantangan bagi klub peminat. Alan Pache, pemilik klub sepak bola Burnley, dikabarkan semakin dekat untuk mengambil alih kepemilikan mayoritas klub La Liga Spanyol dengan nilai tawaran mencapai sekitar 180 juta euro. Langkah ini dilakukan melalui dana investasi miliknya, ILK Capital, yang memilih model kepemilikan multi klub yang sedang naik daun di dunia sepak bola. Jika berhasil, ini menjadi strategi baru Burnley untuk menguatkan jaringan mereka dalam persaingan internasional, terutama di kompetisi La Liga Spanyol. Klub raksasa Turki Galatasaray dikabarkan serius ingin menggait kiper Aaron Ramsdale dari Southampton pada bursa transfer musim panas ini. Setelah Southampton terdegradasi dari Liga Premier Inggris, klub ini tengah berusaha merampingkan skuadnya dan Ramsdale menjadi salah satu pemain yang bakal dilepas. Galatasaray mempertimbangkan opsi peminjaman pemain berusia 27 tahun tersebut. Ramsdale memiliki klausul pelepasan sebesar 20 juta pound sterling dan saat ini mendapatkan gaji sekitar 100.000 pound sterling per pekan. Cristiano Ronaldo dikabarkan akan memperpanjang kontraknya bersama klub Arab Saudi Al Nassr hingga musim depan. Meski memasuki usia 40 tahun, Ronaldo menunjukkan komitmen kuat untuk terus berkontribusi, terutama dengan target ikut serta dalam Piala Dunia 2026. Proses perpanjangan kontrak tengah berjalan dengan detail finansial yang menarik, termasuk tawaran kepemilikan saham sebesar 5% di klub. Namun, kontrak baru tersebut juga memuat pemotongan gaji yang cukup signifikan, dengan penghasilan diperkirakan turun hampir 50% dibandingkan sebelumnya. Itulah tadi kumpulan berita-berita terbaru dari kami. Simak terus berita-berita terbaru lainnya dan jangan lupa like, komen, dan juga subscribe.